وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara kencana Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid memberikan satu mutiara hikmah yang luar biasa tentang hati. Beliau mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di 3 situasi. Inda sama'il Qur'an, ketika mendengarkan Al-Quran. Apakah hatimu itu merasakan sentuhan-sentuhan dari ayat-ayat yang kau dengarkan? Ataukah hatimu biasa saja? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat itu berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan yang merinding bulu kuduk orang-orang yang takut kepadanya ketika mendengarkan dan bersentuhan dengannya. Kemudian lembut hati-hati mereka dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi tanda hati yang hidup itu adalah ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, mendengarkannya, membacanya, ada sentuhan yang terasa. Ada nuansa spiritual yang terasa. Kalau sudah hilang rasa itu, berarti hati menuju kepada kematiannya. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa inda majalis zikir. Ketika Anda berada di majelis zikir, ketika Anda berzikir, adakah sentuhan yang terasa di hati, ataukah lafaz-lafaz zikir itu cuma sekedar ada di lisan dan tidak ada sentuhannya dalam hati? Kalau kita merasa ketika kita berzikir terasa hampa, terasa hambar, maka itu adalah tanda hati yang mati. Dan yang ketiga, kata beliau, wa inda khalwatika, ketika engkau bersepi-sepi bersama Allah, Anda bertafakkur, Anda duduk di atas sajadah, kemudian duduk bertafakur, lantas tidak ada rasa di hati. Maka itu adalah tanda hati yang mati. Maka, kata beliau, kalau dalam 3 kondisi ini, Anda tidak menemukan hati Anda, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah memberikan kepada Anda hati, karena sebenarnya Anda tidak punya hati. Ini adalah satu makna yang luar biasa yang perlu untuk kita senantiasa kita cek. Ini namanya check up iman, check up hati. Ya. Latihlah diri kita untuk senantiasa bisa menikmati Al-Quran. Ketika kita membacanya, ketika kita tilawah, ketika kita mendengarkannya. Karena hati yang bersih itu pasti punya ikatan yang kuat dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama juga ketika kita melatih diri kita untuk khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terasa sulit, ya, terasa tidak dinikmati, maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai hati kita mati. Dan kalau ketika kita bersepi-sepi bersama Allah, kita juga tidak merasakan nuansa spiritual yang kuat, itu juga adalah tanda bahwa hati kita menuju kepada kematiannya. Maka kita perlu untuk senantiasa mencek situasi hati kita, karena itulah panglima dalam tubuh kita.
Adapun anggota tubuh yang lain itu cuma pasukan hati. Dan check up hati itu dengan cara-cara seperti itu yang disampaikan oleh ulama kita. Dan semoga di hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita terus berusaha menyehatkan hati kita sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersepi-sepi bersama Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang kita nikmati dan kita merasakan nuansa yang dahsyat ketika melakukannya dan kita menjadi hamba yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.